Hahaha, nak, apakah menurutmu setelah berhasil mengalahkan Palace Master Tianshan dalam serangan diam-diam, kamu akan mampu mengalahkan begitu banyak dari kami? Ucap Guru Suci Ren mencibir. Dia melirik Guru Suci Fei Hong dan berkata dengan dingin, Fei Hong, kamu pergi berurusan dengan Qin Chen itu. Mendengar itu, Guru Suci Fei Hong terkejut. Biarkan dia berurusan dengan Qin Chen. Qin Chen di depannya jelas hanya setengah langkah Guru Suci, tetapi di jantung Fei Hong, ada sedikit rasa dingin yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah apa yang akan dia hadapi adalah bukan Guru Suci setengah langkah, tetapi seorang pemuda monster. Yang tidak kalah dengan tetua mereka. Bagaimanapun, kejatuhan Palace Lord Tianshan masih jelas di hatinya. Jangan khawatir, aku akan membiarkan ketiga tetuaku dari Istana Raja membantumu. Kata Tuan Istana Raja Ren. Tiga tetua Istana Raja Ren dengan cepat mendekat dengan mata dingin, dan dari tiga sudut, mereka mengepung Qin Chen. Guru Suci Fei Hong akhirnya memiliki keyakinan di dalam hatinya, dan dia berjalan ke depan dengan dingin, mengerutkan kening dan berkata, Qin Chen, karena kamu juga murid dari Guanghan Mansion saya, lebih baik menyerahkan diri. Ini semua adalah karena apa yang Anda lakukan di tanah percobaan surga. Selama kami bisa menghapus rumor kolusi antara kamu dan iblis, tidak ada yang harus mati. Ucap Guru Suci Fei Hong berkata perlahan, jelas berusaha membujuk Qin Chen untuk membuat Qin Chen menyerah. Hahaha, tangkap saja aku dengan tanganmu. Guru Suci Fei Hong, Anda terdengar seperti seorang idiot. Sebagai guru suci dari Guanghan Mansion saya, Anda berkolusi dengan musuh asing dan berusaha membunuh kepala istana. Ini adalah kejahatan yang keji. Tidak ada yang bisa memaafkanmu. Ucap Qin Chen tiba-tiba berkata. Pedangnya mengumpulkan kekuatan, dan kekuatan pedang meledak seperti sungai, menyapu ke arah Guru Suci Fei Hong. Dengan kekuatannya untuk membunuh Master Istana Tianshan Mansion, dia benar-benar percaya dapat membunuh Guru Suci Fei Hong. Aura pedang yang menakutkan seperti lautan, dan dia datang ke depan Guru Suci Fei Hong dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Guru Suci Fei Hong bahkan tidak bisa bereaksi. Dia ketakutan dan bergegas menghindar dengan pukulan. Energi pedang bertabrakan dengan energi tinju, dan Guru Suci Fei Hong terlihat mundur beberapa langkah. Noda darah muncul di ujung kepalan tinjunya, dan aliran darah keluar darinya, membuat seluruh orang sangat ketakutan. Dengan satu pedang, dia benar-benar terluka. Guru suci lainnya juga terkejut, menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Mereka semua tahu bahwa Qin Chen mengerikan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen begitu mengerikan. Guru Suci Fei Hong juga adalah guru suci dari puncak awal, meskipun hanya beberapa saat setelah menembus puncak awal, dan darah di tubuhnya sudah lengkap. Dia memang telah tua, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah guru suci dari puncak awal, dan dia terluka oleh Qin Chen dengan satu pedang. Setiap orang memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Qin Chen. Setelah Qin Chen menebas Guru Suci Fei Hong dengan satu pedang, dia tidak berhenti, tetapi terus bergerak. Aura pedang abadi di tubuhnya sekali lagi tersapu, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aura pedang hitam yang mencapai langit, akan memenggal kepala Guru Suci Fei Hong. Tolong aku, teriak Guru Suci Fei Hong buru-buru meraung. Kami akan bergabung, ucap tiga tetua istana Ren Wang ekspresinya berubah. Mereka langsung mengguncang energi pedang abadi Qin Chen dengan telapak tangan. Telapak tangan dan pedang bertabrakan, dan raungan pun meledak ke langit. Seluruh istana Guanghan bergemuruh di bawah energi ini. Dan pada saat energi pedang Qin Chen bertabrakan dengan kekuatan tiga tetua Ren Wang dan Guru Suci Fei Hong. Tiba-tiba, dari kehampaan, di belakang Qin Chen, sosok berwarna darah muncul. Ternyata itu adalah Palace Master Sueyang. Palace Master Sueyang adalah keturunan dewa darah kuno. Selain kekuatan magis untuk memperbaiki rantai, dewa darah juga merupakan pembunuh utama di zaman kuno. Pada saat ini, dia berbaring di kehampaan, mengambil keuntungan dari tiga lelaki tua dan Fei Hong.
dan diam-diam menyerang. Apakah ini sikap seorang guru suci tua? Untuk menghadapi Qin Chen, mereka benar-benar tercela dan tak tahu malu. Palace Master Blood Sun, saya tidak pernah membayangkan bahwa Palace Master Blood Sun akan menggunakan serangan diam-diam. Bisik kerumunan terkejut. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Hati-hati, teriak Palace Master Guang Han. Hahaha, nak, mati untuk kursi ini. Ucap Master Istana Sue yang berteriak, dan ada reinkarnasi darah di pupilnya, seolah-olah orang telah melihat lautan gunung dan darah mayat. Pada saat darah mendekat, tiba-tiba sebuah istana sederhana muncul di tubuh Qin Chen. Itu adalah istana Zi Xiao Douli. Qin Chen yang mendesak istana Zi Xiao Douli ini dan langsung melindungi dirinya sendiri. Seberapa kuat jiwa Qin Chen? Saat Master Istana Sue yang bergerak, dia sudah bereaksi, langsung mendesak istana Zixiao Dou Shizong di tubuhnya, dan tubuh Dewa Sunyi kuno Qin Chen juga beraksi untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, menara yang menjulang tinggi naik ke langit, benar-benar menutupi kekuatan pembunuh berdarah dari Sue yang itu. Selain itu, hantu istana kuno juga memancarkan suasana yang kuat, menyegel area Master Sue Yang. Di tempat, tubuh Master Istana Sue Yang terperangkap dan dipenjarakan dengan kuat. Hah, itu adalah harta karun yang mulia. Ucap Palace Master Sue Yang tiba-tiba ditekan oleh napas Zixiao Dou Ligong. Nak Qin Chen, kamu benar-benar luar biasa. Dalam hal ini, Anda dapat memblokir serangan diam-diam dari kursi ini. Tapi kemudian, saya akan meluncurkan serangan pembunuhan kedua, ketiga, atau bahkan tak terhitung jumlahnya, dan apakah Anda akan baik-baik saja? Ucap Master Istana Sue yang tertawa terbahak-bahak, semangatnya bangkit. Menurutnya, alasan mengapa Qin Chen begitu kuat adalah karena warisan yang mulia Skyfire. Jika dia bisa mendapatkan warisan Venerable Skyfire dari Qin Chen, seberapa kuat dia di masa depan? Darah dan cahaya meroket, mengubah kekosongan ini menjadi lautan darah. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Ada banyak prajurit di Guanghan Mansion di bawah. Mereka yang terkena darah meledak secara langsung. Apa kamu ingin lari setelah melakukan serangan diam-diam? Apakah semudah itu? Ucap Qin Chen menatap Palace Master Sue Yang, seperti harimau yang menatap mangsanya, mengungkapkan cahaya brutal. Dalam kehampaan, Qin Chen mengangkat tangannya, dan segera, energi pedang tak terbatas mengembun di tangannya, seperti kembalinya 10.000 pedang. Kemudian, semua energi pedang berubah menjadi pelangi, setebal gunung, melintasi kehampaan, dan menebas ke depan dengan keras. 100.000 pedang surgawi dan pelangi panjang, menutupi dunia ini, sebenarnya menghalangi mundurnya Palace Master Sue Yang. Begitu banyak energi pedang. Nak, apakah menurutmu ini bisa menyakitiku? Aku bukan Master Istana Tianshan. Ucap Master Istana Sue yang mencibir, darah di pupilnya meroket dengan sangat dingin. Dia tiba-tiba meraung, lautan darah mengambang dan tenggelam. Tubuh Palace Master Sue yang tiba-tiba membengkak, dan itu benar-benar berubah menjadi lautan darah. Lautan darah tidak ada habisnya, mengalir ke kehampaan yang tak berujung, sehingga mustahil bagi orang untuk menangkap tempat yang sebenarnya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, bertabrakan dengan lautan darah, dan ada suara pertempuran percikan besi. Hahaha, bocah, kamu tidak bisa menyakitiku, bakatku tidak ada bandingannya. Di lautan darah, Palace Master Sue yang tertawa. Qin Chen mencibir, metode Dewa Darah. Tuan Istana Sue yang mengira Qin Chen tidak mengerti apa-apa. Kitab asal muncul, dan salah satu halaman dibuka, dan itu berisi napas darah yang menakjubkan, yang tepatnya adalah peradaban darah yang dikuasai Qin Chen dari Putra Suci Darah. Tentu saja, dibandingkan dengan kekuatan Dewa Darah dari Master Istana Sue Yang, peradaban darah Qin Chen masih belum matang, tetapi ini sudah cukup. Dengan darah perkasa yang mekar, 100.000 pedang surgawi yang ditampilkan Qin Chen juga dipenuhi dengan cahaya darah, rune darah yang tak terhitung jumlahnya mekar, menembus lautan darah di bawah.
Raungan keras terdengar, dan lautan darah di bawah tiba-tiba mendidih, dan darah meledak, mengirimkan suara ketakutan. Tuan Istana Sueyang tampaknya terluka. Kekuatan Dewa Darah, bagaimana kamu bisa mengetahui kekuatan Dewa Darah? Ucap Palace Master Sueyang ketakutan dan meraung. Qin Chen mencibir, dengan tatapan mengejek di matanya dan berkata, apa masalahnya dengan ini? Apakah Anda lupa bahwa putra suci darah Istana Matahari Darah Anda mati di tangan Ben Sao? Aku menelannya, dan aku menggenggamnya. Sangat disayangkan bahwa putra suci darah dari Istana Matahari Darah Anda terlalu lemah untuk menahan pukulan Ben Sao. Tampaknya jika aku membunuhmu, kekuatan Dewa Darah padaku akan membuat kemajuan yang lebih besar. Ucap Qin Chen. Ah, kamu mencari kematian. Master Istana Sueyang meraung. Guru Suci Fei Hong, tunggu apa lagi? Ambil tindakan bersama dan buat formasi lautan darah. Tiba-tiba, lautan darah yang dicairkan oleh Palace Master Sueyang meledak, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dan ketiga tetua ditambah dengan Master Fei Hong menghilang begitu saja. Seluruh lautan darah tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi bayangan orang bijak surga dan bumi yang paling primitif. Teknik arai suci penghancur jiwa darah. Suara Palace Master Sueyang terdengar. Sebuah peta dewa yang perkasa mengelilingi Qin Chen dan membentuk formasi darah yang menakutkan. 5 tuan dari guru suci tiba-tiba bergabung untuk membentuk formasi besar melawan Qin Chen. Cukup tercela dan tak tahu malu. Hah, formasi pembunuh hebat. Gumam Qin Chen berdiri dengan bangga di langit. Dia melihat Palace Master Sueyang berubah menjadi peta Saint Yuanshen yang tak terbatas, dan mengenali formasi besar ini. Ini adalah integrasi kekuatan 5 Master, itu dapat meluncurkan serangan tanpa akhir. Mata Qin Chen dingin, dia memegang pedang karat misterius di tangannya, dia bahkan tidak mundur, tetapi bergegas menuju formasi besar peta dewa di atas kepalanya. Hancurkan untuk Ben Sao. Teriak Qin Chen mengeluarkan geraman rendah, pedang panjang bergetar, dan dia merobek peta dewa ini. Tapi peta dewa muncul lagi. Melihat itu, dari dalam cakram giok, Murong Bingyun berkata, Qin Chen, bolehkah kami keluar dan bertarung denganmu? Jika ini terus berlanjut, Anda pasti akan berada dalam bahaya. Sekarang mereka itu masih menekan Lord Palace Guanghan, selama mereka bebas, Anda akan segera berada dalam bahaya. Karena itu, Anda harus menyelesaikan pertempuran di sini sesegera mungkin. Yang terbaik adalah menyelamatkan Lord Palace Lord terlebih dahulu. Dengan kerjasama kita, mungkin akan ada secercah kehidupan. Bisik Murong Bingyun berkata dengan cemas, dia juga melihat segala sesuatu di dunia luar, dan ingin bergegas keluar untuk membunuh musuh. Meskipun dia hanya setengah langkah guru suci, dan kekuatannya tidak sebaik Qin Chen, tetapi dia dan Sukuan dan yang lainnya telah menyerap begitu banyak kekuatan. Pada kenyataannya, mereka tidak lagi berbeda dari guru suci biasa. Meskipun itu mungkin bukan lawan dari Master Istana Sueyang, tetapi tidak akan ada masalah dalam menghadapi guru suci Fei Hong dan 3 tetua lainnya. Jangan khawatir, Anda semua akan keluar ketika saatnya tiba. Tetapi orang-orang ini menggunakan formasi untuk menjebak Ben Sao. Itu sama saja dengan mimpi. Lihat saja bagaimana Ben Sao melakukannya. Tiba-tiba, jalan takdir di tubuh Qin Chen mulai bekerja, berbagai gambar mengalir, dan pada saat yang sama, teknik menambal langit mulai bekerja. Teknik menambal langit adalah teknik magis paling misterius di surga, dan secara alami memiliki efek mata-mata yang luar biasa pada formasi. Tiba-tiba, Qin Chen mulai menyaksikan gambar yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Peta gambar itu mengunci sebuah adegan. Adegan itu adalah 3 guru suci dari Mansion Ren Wang dan guru suci Fei Hong, semuanya duduk di kehampaan sebagai mata formasi. Master Istana Sueyang terus-menerus berkeliaran dalam formasi besar, menyerang dengan kekuatan 4 guru suci yang agung, dan memadatkan aura pembunuh, seolah-olah dia akan memberikan pukulan fatal kepada Qin Chen. Dan semua ini dihitung dalam gambaran takdir oleh Qin Chen.
Ini memungkinkan Qin Chen untuk memahami semuanya dengan jelas. Berbagai taktik mulai bekerja di pikiran Qin Chen. Selain itu, tidak hanya lokasi formasi besar ini, tetapi juga tempat Master Istana Guanghan berada di kejauhan, juga dikomunikasikan oleh Qin Chen menggunakan keajaiban takdir. Tuan Istana, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepala Palace Master Guanghan. Ini kamu, Qin Chen, Tuan Istana Guanghan, yang berjuang untuk menahan serangan Tuan Istana Ren dan yang lainnya, segera terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Tuan Istana, untuk mempersingkat cerita, saya akan meluncurkan serangan nanti, meluncurkan serangan sengit ke Tuan Istana Sueyang dan yang lainnya, dan saya akan membutuhkan kerja sama Anda. Satu demi satu suara masuk ke dalam pikiran Palace Master Guanghan. Wajah Tuan Istana Guanghan pertama-tama bingung, lalu terkejut, dan akhirnya menunjukkan ekspresi heran, jelas terkejut dengan apa yang dikatakan Qin Chen. Dan ketika Qin Chen terjebak dalam formasi, diam-diam berkomunikasi dengan Palace Master Guanghan. Sedangkan di atas langit, Lord Ren Wang juga berkomunikasi secara rahasia. Tuan Istana Ren, Qin Chen begitu kuat sehingga bahkan arai suci penghancuran jiwa darah tidak dapat dengan mudah membunuh orang ini. Tampaknya rahasia tubuh Qin Chen mengejutkan. Bisakah warisan yang mulia begitu kuat? Ucap Palace Master Yuming mengambil inisiatif untuk menekan Palace Master Guanghan, sambil mengirimkan suara yang luar biasa ke Palace Master Ren. Huff, putra ini memang memiliki rahasia besar, jika tidak mungkin baginya untuk mendapatkan warisan yang mulia Skyfire. Sejauh yang saya tahu, kemungkinan besar karena Istana Ungu yang paling berharga dari yang mulia Skyfire. Selain itu, orang ini juga mendapatkan api venerable Skyfire. Selama dia diberi cukup waktu, orang ini bahkan dapat melampaui kita dalam pemahaman tentang jalan surga. Bunuh saja dia dan singkirkan dia. Secara kebetulan, kita semua akan memiliki peningkatan besar. Tenang saja, saya akan menekan Tuan Istana Guanghan terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan Qin Chen itu. Pada saat ini, gelombang fluktuasi yang menghancurkan menyebar dalam susunan besar. Tampaknya Master Istana Guanghan telah menggunakan teknik putus asa untuk terakhir kalinya. Sungai panjang sinar bulan langsung merobek blokade ruang angkasa dari 3 tuan mereka, dan kekuatan dingin yang mengerikan akan merembes keluar. Mustahil, bagaimana bisa Palace Master Guanghan mati-matian secepat ini? Dia dengan keras membakar esensi dan darahnya sendiri. Suara guru suci Raja Ren sedikit terkejut. Hentikan dia, teriak Raja Ren. Pada saat yang sama ketika Palace Master Guanghan mulai bekerja keras, Qin Chen juga merasakan fluktuasi itu. Oke, Tuan Istana Guanghan telah mengambil inisiatif. Akhirnya giliranku.